Angka peningkatan kasus PMK cukup tinggi. Petugas DKPP Kota Kediri berikan vaksinasi hewan. Sejumlah warga mulai terserang demam berdarah. Petugas Dinas Kesehatan lakukan fogging. Memanfaatkan fasilitas pasar tradisional, seorang pemuda sukses kembangkan kuliner mie kekinian. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, puluhan pendaki di Madiun sempat terjebak di sebuah jurang. Mereka akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi selamat oleh warga dan sukarelawan. 20 orang anggota komunitas pendaki asal Kota Madiun ini dievakuasi ke gereja di Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, Minggu malam. Mereka sebelumnya sempat tersesat dan terjebak di jurang sedalam 100 meter di wilayah Desa Kepel. Awalnya, rombongan tersebut berniat pergi ke air terjun Denu dengan berjalan kaki bersama. Saat di tengah perjalanan, jalur yang biasa dilalui nampak tertutup dan mereka pun berinisiatif untuk mencari jalur yang lain. Bukannya menemukan jalur yang tepat, mereka justru tersesat di sebuah jurang di perbatasan antara Desa Kepel dan Desa Kuwiran. Salah satu dari mereka yang berhasil naik dari dasar jurang, kemudian pergi ke kampung untuk meminta pertolongan. Di tengah situasi gelap dan hujan deras, warga bersama sukarelawan mendatangi lokasi. Ke-20 orang itu akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat setelah memakan waktu hampir 2 jam. Kita kejebak dan di posisi yang agak sangat curam. Sangat curam, jadi kita butuh tali. Kami sebetulnya bawa tali, tapi 25 meter ya, 10-15. Tidak cukup. Ini teman saya buka jalan, karena memang tidak ada jalan sih. Teman saya buka jalan. Lalu setelah sampai atas saya bilang coba cari bantuan, cari tali. Ini rombongan ada sekitar 20 ya. Iya. Tapi dengan adanya kejadian ini maksudnya ada yang sempat kena batu atau memang ada batu runtuh ya. Tapi dari atas kita udah teriak awas batu, tapi tetap ada yang kena. Yang tadi grup hiking itu ada sekitar 20 orang terjebak di jurang 100 meteran. Atau batu tidak bisa. Nah, dia butuh bantuan tali. Nah, karena ini tadi karena pagi kan sudah mampir di kebun melon, pesen melon. Nah, akhirnya saya inisiatif saya kirim ke grup RT. Dari grup RT terus saya cari tali ke orang PLN. Kan ahlinya orang PLN. Nah, ini dekat. Jadi ya puji Tuhan dekat dan saya akhirnya dia bawa tali yang 100-an meter itu. Satu kal dengan full perlengkapan, akhirnya bersama saya. Sejumlah pendaki tersebut ada yang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan. Usai mendapatkan perawatan, 20 anggota hiking itu kemudian langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, petugas DKPP Kota Kediri terus memberikan vaksinasi PMK untuk hewan sapi. Vaksinasi itu diberikan setelah peningkatan kasus PMK di Kota Kediri cukup tinggi. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri ini mendatangi peternak di wilayah Kelurahan Blabak, Kota Kediri. Kedatangan petugas ini untuk memberikan vaksinasi PMK ke hewan sapi milik peternak. Pemberian vaksin itu dilakukan setelah peningkatan kasus PMK di Kota Kediri cukup tinggi. Sejak awal Desember 2024 lalu hingga saat ini, sudah ada 55 ekor sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku itu. Dari 55 kasus PMK yang terjadi sejak 1 bulan terakhir, 1 ekor sapi diantaranya mati. Petugas berharap dengan adanya vaksinasi itu dapat menekan angka PMK. Jadi kita kemarin dapat jatah vaksin hanya 300 dosis. Kita laksanakan hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, terutama bagi kelurahan-kelurahan yang minta duluan kita dahulukan. Sampai hari kemarin jam 13, yaitu laporannya ada 55 kasus. Jadi 55 kasus yang terdampak PMK sampai tanggal kemarin 18.
kita bantuan ini terutama dari bantuan pemerintah ini yang gratis, ini baik petugasnya maupun vaksinnya sekarang ini masih gratis, tidak ada biaya operasionalnya juga. Nah ini untuk pencegahannya, jadi masyarakat yang kondisi sapinya masih sehat diharapkan lapor, jadi biar kita dapat nanti barengkan dengan satu tim, karena setelah satu kali buka ampul itu kan isinya 25 dosis. Petugas mengimbau kepada peternak untuk lebih aktif memberikan informasi bila kondisi kesehatan hewan sapinya terganggu. Dengan begitu, petugas dapat langsung membantu penanganannya. Di Kota Kediri sendiri terdapat 3.000 lebih populasi hewan sapi. Petugas juga berharap agar peternak menjaga kebersihan lingkungan kandang hewan untuk membantu pencegahan penyebaran penyakit PMK. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg di Kota Kediri mengalami kenaikan di angka Rp18.000. Seorang warga mengaku keberatan dengan kenaikan HET gas subsidi karena akan berdampak pada bertambahnya pengeluaran. Karyawan pangkalan LPG di Kecamatan Pesantren Kota Kediri ini melayani sejumlah pembeli gas subsidi. Mereka melayani satu persatu pembeli yang akan membeli gas LPG 3 kg. Sejak tanggal 15 Januari 2025, harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg mengalami kenaikan. Menurut pemilik pangkalan, jika sebelumnya harga eceran tertinggi gas subsidi di angka Rp16.000, kini menjadi Rp18.000 per tabungnya. Pemilik pangkalan mengaku sejak harga eceran tertinggi mengalami kenaikan, namun stok gas LPG 3 kg masih aman. Dalam satu harinya, ia tetap menerima 100 tabung gas LPG dari pihak agen. Ada kenaikan, Pak. Kenaikannya? Dari 16.000 menjadi 18.000. Itu sejak kapan Bu kenaikannya Bu? Hari Rabu tanggal 15 bulan 1. Dari Pertamina, Pak, dari pusat. Oh, pusat maksudnya. HIT-nya ada kenaikan ya Bu? Iya. Tiap hari ada pengiriman, tiap hari 100 tabung. Pernah kosong nggak sih Bu? Tidak ada. Berarti aman ya stoknya Ya. selama ini? Sementara itu, salah satu warga mengaku keberatan dengan adanya kenaikan gas LPG 3 kg itu. Hal itu karena akan berdampak pada bertambahnya pengeluaran uang dalam setiap harinya. Tak hanya itu, menurut warga saat ini harga kebutuhan pokok yang ada di pasar juga mengalami kenaikan. Dagang kecil sih resiko di sini kan, kalau pertimbangan jualan juga itu kan juga mempengaruhi ini juga omsetnya juga, pengeluaran juga membengkak kan. Malah ya mungkin kalau awal-awal kenaikan kayak gini kan ya mungkin berat lah, mungkin kalau keadaan juga kebutuhan lainnya kan juga naik juga. Kenaikan harga eceran tertinggi LPG 3 kg itu sendiri tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang diterbitkan pada 24 Desember 2024 yang lalu. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, di tengah mahalnya harga, seorang pria di Blitar nekat mencuri tabung gas LPG. Berbekal rekaman CCTV, pelaku akhirnya dibekuk Satreskrim Polres Blitar Kota dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pria berinisial AM ini harus berurusan dengan Satreskrim Polres Blitar Kota. Warga Kecamatan Ponggok ini ditangkap setelah mencuri 14 tabung gas LPG di salah satu rumah makan. Menurut polisi, sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mempelajari situasi di rumah makan tersebut. Melihat kondisi rumah makan yang tidak terjaga di malam hari, pelaku akhirnya melakukan aksinya dengan merusak gembok pagar gudang penyimpanan LPG. Pelaku berhasil membawa kabur 14 tabung gas LPG dan dijual seharga Rp135.000. Saat dibekuk petugas, hanya satu tabung gas saja yang belum sempat terjual. Modusnya ini berkeliling, pelaku berkeliling mencari tempat-tempat kira-kira ada barang yang bisa curi yang nggak ada penghuninya. Ada gudang ditutup, terus dia nggak jadi satu dengan yang rumah. Ini ada kesempatan, kebetulan menemukan di situ siang ada tabung gas, di rumahnya dikunci, nggak ada di gudang itu dikunci, nggak ada penghuninya. Malam bereaksi, kemudian membongkar, dia pulang ngambil obeng, terus membobol, membongkar gudangnya, bawa lari. Sekalian obroknya, kebetulan ini obroknya masih dalam
daftar pencarian barang. Ada berapa jumlahnya? Pelaku satu. Ini pelaku 1 orang. Jumlah yang dicuri? Jumlah yang dicuri 13. Rentan waktunya enggak? 34 tabung itu? Saat langsung dibawa ke obrok itu. Terus rencananya tabungnya itu dijual? Dijual. Dan ini yang ditemukan 1 sisa. Itu dijual di mana? Di daerah sini. Tabung kosong kan ya? Tabung kosong. Tabung kosong ya. Akibat perbuatannya, pria 37 tahun itu dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, cegah demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Blitar lakukan fogging di sejumlah titik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sejak 1 bulan terakhir harga cabai di sejumlah pasar di Kota Kediri masih mahal. Pedagang mengaku stok menipis karena cabai di pasaran banyak yang busuk akibat cuaca buruk. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai rawit di Pasar Pahing Kota Kediri masih mahal. Saat ini harga cabai di angka Rp80.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Kediri. Cuaca buruk membuat sejumlah petani mengalami gagal panen setelah cabai mereka banyak yang rusak. Akibatnya, stok cabai di sejumlah pasar tradisional menipis dan harganya terus naik. Pedagang mengaku semenjak harga cabai mahal, penjualannya menurun hingga 50%. Kalau sebelum momen misalnya hari Natal, itu mulai naik. Naik terus sampai tahun pembeli sih, itu masih mahal. Tapi kalau dibandingin sama yang momen kemarin itu termasuk itu gara-gara cuaca bisa. Soalnya kan musim hujan biasanya banyak yang busuk. Gitu. Ya, otomatis agak berkurang lah. Agak berkurang ya, Bu. Berkurangnya sampai berapa persen, Bu, kira-kira, Bu? 25-50%. 25%. Ya misalnya kalau misalnya pas momen-momen kemarin yang Natal tahun baru kan mahal. Itu misalnya orang beli 1 on apa 1,5 on misalnya. Kalau pas harga hari ini kan bisa beli 1/4. Nah otomatis apa jangka harinya itu loh. Nah itu kan bisa orang itu mundur. Tingginya harga cabai itu diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan, mengingat saat ini cuaca buruk terus melanda. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, petugas Dinas Kesehatan Kota Blitar melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah rumah warga. Petugas melakukan pengasapan setelah sejumlah warga terjangkit penyakit demam berdarah. Petugas Dinas Kesehatan Kota Blitar ini melakukan pengasapan di sejumlah rumah warga lingkungan Kelurahan Gedok, Kota Blitar. Pengasapan ini dilakukan setelah warga setempat mulai ada yang terkena demam berdarah. Di awal tahun 2025 ini, total sudah ada 5 warga yang terjangkit demam berdarah. Menurut petugas, cuaca tidak menentu akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor perkembangbiakan nyamuk terjadi secara cepat. Petugas berharap dengan adanya pengasapan ini dapat menekan penyebaran penyakit demam berdarah. Meski demikian, petugas juga meminta peran aktif masyarakat untuk lebih sadar menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran kasus demam berdarah. Kasus di tahun 2024 itu lebih tinggi memang dibanding 2023 dan ada peningkatan secara umum secara nasional 2024 itu naik. Di kasus kita ada 135. Nah, sampai sekarang untuk di tahun 2025 kasus sudah terlapor kurang lebih 5 kasus. Jadi secara tren memang di bulan Januari ini ada penurunan, tetapi karena memang musim itu mempengaruhi dalam hal angka kesakitan, maka ini kita tetap melakukan waspada dan upaya-upaya kita lakukan itu kita koordinasi dengan
UPT, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, dalam hal tata laksana, dalam hal upaya penyelidikan epidemiologi komunitas di masyarakat, edukasi, itu kita sudah lakukan. Jadi ini tidak lepas dari kerjasama semua lintas sektor, terutama camat, lurah yang notabene beliau-beliau yang menggerakkan masyarakat bagaimana tetap melakukan pencegahan dengan upaya PSN 3M+. Sementara itu, petugas mencatat pada tahun 2024 di Kota Blitar ada 135 warga yang terjangkit demam berdarah. Dari ratusan tersebut, 4 orang diantaranya meninggal dunia akibat demam berdarah. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar imunisasi HPV ke sejumlah siswa di Kota Kediri. Imunisasi ini sengaja dilakukan oleh petugas untuk mencegah penyakit kanker serviks. Petugas Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan imunisasi ke sejumlah siswa SMPN 4 Kota Kediri. Satu persatu siswa ini mendapatkan vaksin Human Papillomavirus atau HPV. Imunisasi ini sengaja digelar oleh petugas untuk mencegah terjadinya penyakit kanker rahim atau serviks kepada para kalangan remaja putri. Total ada 3.000 lebih siswa yang mendapatkan vaksin Human Papillomavirus atau HPV. Ribuan siswa yang mendapatkan vaksin itu mulai dari umur 11 hingga 15 tahun. Petugas Dinkes Kota Kediri mencatat, pada 1 bulan sebelumnya ada 57 orang yang terkena kanker serviks. Petugas berharap dengan adanya vaksinasi ini dapat menekan kasus kanker serviks yang ada di wilayah Kota Kediri. Sementara itu, salah satu siswi mengaku senang setelah mendapatkan vaksin. Siswi itu mengaku senang karena dapat menerima vaksin untuk mencegah kanker serviks secara gratis. Rasanya sakit tapi ya senang juga karena bisa dapat imunisasi ini. Karena kalau di luar kan harus bayar kan mahal, kalau di sini kan bisa dapat. Terus kan manfaatnya kan juga banyak. Apa Mbak manfaatnya Mbak? Manfaatnya untuk mencegah kanker serviks bagi perempuan. Jadi imunisasi vaksinasi HPV ini adalah untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim, kanker serviks. Jadi vaksinasi Human Papillomavirus 57 kasus kanker serviks yang ada di Kota Kediri. Kalau kanker serviks ya rata-rata di atas 40 tahun ya. Jadi ini kalau ini untuk mencegah mencegah kanker serviks. Petugas mengaku sebenarnya vaksin HPV untuk wanita yang berumur 45 tahun ke bawah atau yang belum menikah. Namun program imunisasi kali ini untuk kalangan siswi di sekolah saja. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ya, saudara, sejenak kami akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner mie kekinian di tengah pasar tradisional. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak informasi cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, pemuda di Kota Kediri sukses memanfaatkan fasilitas pasar tradisional untuk membangun usaha kuliner mie kekinian. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, sang pemilik mampu menjual hingga ratusan porsi mie dalam setiap harinya.
Setiap harinya warung mie yang berada di Pasar Pahing, Kota Kediri ini ramai didatangi oleh warga. Para warga datang untuk menikmati kelezatan kuliner mie sejagat. Meski warung ini masih berdiri sejak 2 bulan yang lalu, namun tidak pernah sepi dari pembeli. Warung ini didirikan oleh perempuan berumur 29 tahun bernama Citra Fikana. Citra Fikana sengaja merintis usaha mie karena dia mempunyai hobi kuliner mie bersama sang suami. Hingga akhirnya perempuan berumur 29 tahun itu mempelajari cara mengolah mie ke salah satu temannya. Ibu dari satu anak ini juga memilih menggunakan fasilitas pasar tradisional untuk membuka usaha. Mereka memilih tempat itu karena ingin pasar tradisional di Kediri ramai seperti di kota besar yang lainnya. Meski berada dalam pasar, namun dalam satu harinya sang pemilik mampu menjual hingga 100 porsi mie. Jadi udah sering melihat di sosmed, terus sebelumnya udah pernah kesini juga. Terus ini tadi kebetulan kita ada habis dari Blitar, terus pengen makan siang di sini gitu. Tadi kita, kalau aku sukanya di sini tuh mie chili oilnya, mie goreng pedas. Teman-teman tadi pesen yang mie kuah bawang. Mie di sini tuh enak ya, mie-nya tuh kayak matangnya pas gitu loh. Terus rasa bawangnya juga enak. Mie chili oilnya tuh yang aku suka tuh dia rasanya chili oilnya tuh nggak yang kematangan atau rasa cilinya tuh nggak ya kegosongan gitu loh Mas. Jadi pas dari asin, manisnya, gurihnya juga pasti menurut aku ya. Saya kebetulan saya sama suami suka kuliner. Terus kita tuh suka banget sama mie di salah satu kota. Akhirnya kita cari konsultan makanan dan kita pengen dibikinin resep yang kayak mie tersebut gitu. Nah, kita pengen banget kalau pasar Kediri itu bisa rame kayak pasar-pasar di kota-kota besar lainnya. Seperti di pasar Solo, di Malang, di Bandung itu mereka udah rame ya. Jadi yang jualan tuh udah bukan bapak ibu tapi udah anak muda gitu yang jualan. Kita pengennya pasar Kediri juga bisa aktif anak mudanya jualan di pasar. Di warung ini para pembeli dapat membeli berbagai macam menu mie, mulai dari mie bawang, mie ayam pedas, hingga bihun tetelan sapi. Meski rasa mie gurih dan lezat, namun sang pemilik menjual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Warung mie sejagat ini buka setiap hari kecuali hari Kamis. Mereka buka mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner. Salah satunya yaitu Emado Shawarma. Di rumah makan ini, para pembeli dapat dimanjakan berbagai macam kuliner khas Palestina yang rasanya sesuai dengan lidah warga Indonesia. Kelezatan makanan khas Palestina ini hanya dapat dirasakan di tempat makan Emado Shawarma di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kota Kediri. Nasi mandi yang disajikan bersama ayam panggang membuat para pembeli ingin menyantap makanan khas Timur Tengah ini berulang kali. Sang pemilik memasak ayam panggang dengan bumbu khas Timur Tengah, lalu dipanggang selama 45 menit dan di oven selama 15 menit. Lamanya proses memasak itu membuat bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Selain ayam panggang, sang pemilik juga menyajikan berbagai varian nasi, mulai nasi mandi, biryani, hingga nasi kapsah. Meski menyajikan menu makanan khas Timur Tengah, namun sang pemilik memilih tetap menyesuaikan rasa masakannya dengan lidah orang Indonesia. Tak hanya itu, di gerai ini juga menawarkan berbagai macam roti, mulai roti Maryam, Ali yang dipadukan susu hingga berbagai olahan pisang. Cocok untuk
dikasih rempahnya enak sih karena rasanya lebih kayak kare ya, lebih ke kare gitu. Jadi gurih gitu ya. Terus bumbu ayamnya juga masak enak. Ada ciri khasnya tersendiri karena memang saya juga penasaran sih masakan Timur Tengah gimana, karena enak. Untuk rempah namanya mas. 3 varian, yaitu ada nasi mandi, best seller ya, itu yang rempahnya tidak terlalu strong. Kemudian ada varian yang kedua, ada nasi biryani, orang bilangnya nasinya warna-warni karena ada warna kuning sama orange itu dari saffron ya, warnanya, warna makanan. Kemudian yang unik ini nasi kapsa, itu ada campuran kismis sama wortel. Bumbu-bumbunya sih sebenarnya rempah-rempah yang biasa ada di Indonesia gitu, jadi disesuaikan dengan cita rasa Indonesia itu sendiri gitu. Yang sebenarnya bumbu-bumbu Timur Tengah kan lebih ke arah rempahnya terlalu strong ya, cuman karena kita ada di Indonesia jadi mengikuti selera perpaduan ya gitu. Iya. Dalam satu harinya, rumah makan ini mampu menghabiskan puluhan, bahkan ratusan kilogram ayam untuk dijual kepada pembeli. Meski rasanya berkualitas, namun harga makanan di rumah makan ini tetap terjangkau, yakni mulai dari 15 hingga 200 ribu rupiah saja. Emado Shawarma ini sendiri didirikan oleh warga asli Palestina yang bernama Emad Al-Ahmad. Sang pengelola mengklaim rumah makan yang menyajikan makanan khas Timur Tengah di Kediri hanya ada di Emado Shawarma. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ada informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.